Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa ketemu lagi, bisa kumpul lagi. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat dan penuh semangat untuk mengukir prestasi terbaik di tahun 2024 ini. Semoga juga eh, apa namanya Anda sekeluarga dalam kondisi yang sehat, jadi bisa apa ya seru gitu ngejalanin aktivitas sehari-hari kita. Alhamdulillah malam hari ini kita ketemu lagi di Zoom. Semoga teman-teman bisa apa namanya belajar dengan baik. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi atau insight-insight yang menarik seputar tentang eh, perjalanan menjalankan bisnis HNI. Oke, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulai materinya. Sebentar. Oke, saya apa namanya share screen dulu. Jadi insya Allah ini adalah pertemuan yang kedua gitu ya sejak pekan lalu di hari Kamis juga. Jadi kita bakalan insya Allah ketemu bisa jadi hampir tiap pekan kalau apa namanya real jadi atau tidak ada halang rintang. Jadi kita apa namanya materinya kurang lebih tentang start your business. Jadi gimana caranya memulai bisnis Anda gitu ya. Tentunya bisnis bersama HNI. Jadi pastikan teman-teman bisa belajar, bisa eh, apa ya mencatat segala informasi yang ada gitu. Maka biasakan untuk pegang catatan, biasakan untuk punya catatan khusus, punya apa namanya alat tulis khusus sehingga apa yang didapat ilmu hari ini itu teman-teman bisa langsung action, bisa langsung catat, bisa langsung tulis karena apa yang dicatat biasanya insya Allah jadi terus teringat gitu. Kalau apa ya kata ulama tuh ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi biasakan untuk mengikat ilmu yang teman-teman punya dengan tulisan gitu. Jadi biasakan untuk mencatat. Oke, kita lanjut teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisa Medlar, lahir di Jakarta 23 Januari 1983. Jadi saat ini umur sudah 41 tahun. Domisili, alhamdulillah di Bekasi, dan sudah merintis bisnis dari 2012 sampai hari ini. Jadi ini adalah satu hal yang menarik gitu ya, dimana dulu dengan segala keterbatasan yang ada di HNI ya kita memulai gitu. Kalau sekarang teman-teman udah enak banget, produk HNI-nya sudah banyak. Terus apa namanya? eh Sudah ada AVO, sudah ada macam-macam, sudah ada eh, HSIS gitu. Beda dengan dulu. Dulu itu nggak ada. Dulu itu susah banget. Dulu hanya fokus di herba, hanya di herbal, dan waktu saya mulai dulu herbalnya kalau nggak salah baru ada berapa ya? Ada tiga apa? Dulu itu namanya Gamat, Gamma Life kalau dulu, terus ada Green Palapa, Gamat, Gamma Life sekarang jadi Gamat Kapsul, Green Palapa sekarang jadi N Green. Dulu ada apa namanya Extra Food, sekarang sudah jadi HNI Health.
gitu. Dan juga ada beberapa produk yang dulu ada sekarang udah nggak ada gitu. Dulu ada produk namanya Nutrimil gitu ya, sekarang udah nggak ada tuh produk Nutrimil. Jadi eh, ya mengenang gitu, nginget-nginget dulu ternyata dengan segala hal gitu ya, alhamdulillah bisa mengukir prestasi terbaik lah gitu kalau menurut saya. Alhamdulillah kalau sekarang ada Zoom, ada WhatsApp, ada Telegram, macam-macam. Kalau dulu ya cuma nelpon sama SMS aja gitu. Jadi sudah beda masa, tapi kita harus terus selalu keep in touch, kita harus selalu upgrade ilmu sehingga biar bisa dapat banyak materi gitu, sehingga ilmu kita nggak ketinggalan tapi terus update. Oke teman-teman, materi kita hari ini ngelanjutin materi yang kemarin, makanya masuknya bukan batch 2 tapi series 2 gitu, karena memang materinya berbeda dan dia nyambung ke materi-materi berikutnya. Oke, nah, materi kita hari ini adalah lebih banyak tentang mengenal bisnis Anda di HNI. Jadi ada begitu banyak orang yang dia ketika apa ya kepengen ngejalanin bisnis di HNI, dia sendiri belum tahu bisnis HNI itu apa, bisnis HNI itu ngapain gitu. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga akhirnya banyak yang salah langkah, salah paham dan akhirnya ngerasa eh, apa ya ngerasa rugi, ngerasa kurang pas, kurang srek gitu sama HNI. Padahal teman-teman di HNI itu luar biasa gitu, luar biasa banget. eh Ya kalau saya pribadi itu terasa begitu banyak manfaat yang saya rasakan gitu. Karena satu hal yang luar biasa teman-teman, yang tidak ada di bisnis lain atau di tempat kerja yang lain adalah ininya lingkungan. Lingkungan di HN itu subhanallah luar biasa teman-teman. Sangat apa ya ya inilah apa bisa membawa kita ke arah yang lebih positif gitu. Kalau saya pribadi ada teman saya juga, sahabat saya juga yang sekarang kerja, beliau kerja gitu posisinya di apa di gudang HNI, ya beliau ngerasain banget perbedaannya gitu. Karena kebetulan kita dulu satu sekolah. Kalau saya fokus di bisnis jaringannya, teman saya beliau kerja di bagian gudang. Jadi itu berasa banget bedanya. Bedanya itu ya kita ya pelan tapi pasti akhirnya apa namanya ikut di komunitas yang mewajibkan kita untuk apa setiap pagi itu ngaji, terus sholat jamaah dan lain-lain gitu loh. Itu yang dulu saya tidak rasakan di tempat yang lain. Gitu teman-teman. Yuk kita cari tahu materinya seperti apa. Jadi teman-teman pasti mungkin apa ya teman-teman sudah pernah eh, melihat atau tahu tentang merek-merek ini betul? Ada Alfamart, ada Unilever, ada Indomaret, pasti tahu gitu. eh jadi apa nih maksudnya gitu. Jadi Unilever itu dia adalah produsen gitu ya, yang dia fokusnya apa namanya memproduksi produk-produk harian gitu ya, dan mayoritas penduduk Indonesia pakai produk Unilever dari dari bangun tidur bahkan sampai sebelum tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu pakai produk Unilever lengkap gitu. Nah, produk Unilever ini dia dijualnya di Alfamart ada, di Indomaret ada, di toko-toko kelontong yang biasa juga ada. Betul ya? Jadi apa namanya Alfamart dan Indomaret ini adalah mitra bisnisnya Unilever untuk memasarkan produk-produk dari Unilever. Nah, paham ya teman-teman ya, gitu. Jadi itulah sebenarnya yang apa namanya Anda lakukan di HNI gitu. Jadi si Unilever adalah produsen,
Alfamart distributor, Indomaret distributornya. Dia para apa ya perusahaan-perusahaan yang mendistribusikan produk-produk salah satunya Unilever gitu. Ini satu hal apa ya dasar basic sederhana yang teman-teman harus pahami. Jadi begitu juga dengan bisnis kita di HNI. Bisnis kita di HNI, jadi ada HNI, ada diri Anda, terus ada mitra-mitra Anda atau pelanggan-pelanggan Anda gitu. Di mana HNI adalah produsennya gitu, Anda distributornya yang apa mengenalkan produk-produk HNI kepada konsumen gitu. Kan sebenarnya aktivitas kita seperti ini, teman-teman. Aktivitas kita seperti ini. Sehingga kalau teman-teman memahami hal ini, insya Allah ya jadi lebih gampang, jadi lebih mudah. Jadi teman-teman jadi tahu kenapa kita harus apa namanya menjalankan cara kerja benar setiap hari. Kenapa kita harus PCA setiap hari, kenapa kita harus follow up, kenapa kita harus home sharing. Karena itu adalah salah satu bagian dari kerjaan-kerjaan kita sebagai distributor gitu. Jadi tugas kita ya memang mendistribusikan produk-produk HNI gitu. Anda mau mendistribusikannya ke wilayah mana? Bebas. Anda yang memilih. Mau ke daerah Papua, ya silahkan. Gitu. Anda mau mendistribusikannya ke daerah di sekitaran rumah aja, boleh. Semakin sedikit apa namanya cakupan wilayahnya, misalkan nyari yang dekat sama rumah gitu, berarti tentunya ongkos untuk ini ya transportasi dan lain-lain itu lebih murah gitu. Tetapi ketika Anda memutuskan untuk mendistribusikannya lebih jauh, itu pasti lebih berasa gitu. Pasti lebih berasa karena eh, apa namanya? Anda perlu transport yang lebih banyak tentunya gitu. Jadi paham ya, HNI produsen. Jadi tugasnya si HNI adalah memproduksi produk HNI gitu. Dia memproduksi produk halal. Tugasnya HNI. Dia produksi, dia bangun pabrik, dia ngurus perizinan, itu apa namanya eh, tugasnya HNI gitu. Itu tugasnya HNI. Tapi kalau tugas Anda adalah mendistribusikan. Anda yang mengenalkan produk-produk HNI ini kepada banyak orang. Anda yang menginformasikan manfaat dari produk-produk yang sudah Anda pakai ini kepada banyak orang gitu. Anda bisa ngenalin ke teman kantor, Anda bisa apa ngenalin ke teman sekolah Anda bisa ngenalin ke tetangga-tetangga Anda bisa ngenalin ke keluarga Anda gitu. Bebas. Anda yang menentukan karena ini bisnis Anda. Ini bukan bisnis mentor Anda. Bisa jadi mentor Anda tugasnya hanya mengenalkan saja. Belum tentu dia menjalankan bisnisnya. Ternyata yang menjalankan bisnisnya Anda, ya Anda yang dapat paling besar gitu dibanding mentor Anda. Karena ini adalah bisnis Anda gitu. Paham ya sampai sini teman-teman ya. Jadi itulah HNI. Jadi apa namanya ini bisnis saya, ini bisnis besar, ya karena bisnis saya adalah distribusi produk-produk HNI. Jadi nanti kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak ditanya gitu, apa aktivitasnya? Kalau emak-emak jawab, Alhamdulillah saya bisnis nyambi sambil jadi ibu rumah tangga gitu. Bisnis apa Bu? Distribusi. Distribusi apa? Ini produk HNI, udah pernah nyobain produk HNI belum? Gitu. Udah nyobain HNI Health belum? Udah nyobain nyuci pakai green wash belum? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus selalu diakhiri dengan kata belum. Sehingga nanti akan banyak orang yang menjawab belum gitu. Ketika seseorang atau lawan bicara kita menjawab belum, maka ketika Anda menyampaikan, insya Allah dia terbuka, insya Allah dia memahami gitu teman-teman. Karena apapun yang kita informasikan, apapun yang kita sharing gitu ya, kalau dia
awalnya berkata belum, 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 maka dia secara bawah sadar, alam bawah sadarnya dia membuka diri. Dan dia insya Allah akan mendengarkan apa yang Anda bicarakan. Tapi kalau Anda tidak menggunakan kata belum, maka siap-siap teman-teman. Anda ngomong sampai berbusa sekalipun, mereka tidak akan dengar. Mereka tidak akan masuk informasi yang sudah Anda informasikan. Gitu. Maka pastikan banget Anda ketika di awal ya tanyakan dengan kata belum. Gitu. Belum, belum, belum. Sudah nyobain produk HNI belum? Sudah pernah ngelihat Halal Mart belum? Sudah nyobain HNI Health belum? Gitu. Itu yang apa namanya? Yang perlu teman-teman nyobain nanti saat mengenalkan produk-produk HNI di di kisaran apa namanya tempat tinggal kita atau kepada orang-orang yang kita kenal yang kita dekat. Oke, jadi posisi Anda adalah distributor. Bisnis Anda adalah distribusi produk HNI. Dan yang perlu diingat, Anda adalah owner dari bisnis ini. Anda yang paling bertanggung jawab atas bisnis ini. Anda yang harus terus bergerak untuk menjalankan bisnis ini. Jadi, Anda nggak bisa nyalahin orang lain. Anda nggak bisa nyalahin mentor. Mentor nih dulu ngasih tahu doang, nyuruh saya jadi stokis, nyuruh saya jadi halal mart. Sekarang sudah saya jadi halal mart, ditinggalin gitu. Nah itu udah nggak bisa kalau teman-teman memang apa namanya, kalau teman-teman memang siap untuk menjalankan bisnis ini, maka teman-teman harus ready gitu. Harus ready bahwa di sini Anda bisa apa namanya sukses di HNI gitu ya. Anda siap untuk menjalankan bisnis ini, Anda siap untuk apa ya menikmati perjalanan yang ada selama proses di bisnis ini. Karena Anda ownernya. Jadi ketika Pak, omset saya eh, ini nih turun, bonus saya nggak gede-gede, kecil aja gitu. Pak, kenapa ya? Ini ya, ini Pak HNI mahal, Pak HNI produknya gini gini gini. Nah, ketika Anda terus-terusan mengeluh, maka itu yang Anda dapatkan. Justru ketika Anda melihat seperti itu, ya Anda yang bertanggung jawab. Anda harus ngapain gitu. Misalkan Pak, di sini HNI orang-orang sini bilangnya produknya mahal. Ya Anda cek semahal apa gitu. Kalau misalkan ini Pak kayak misalkan ada nih yang lagi apa namanya darah tinggi gitu. Katanya produk HNI mahal. Kenapa? Karena misalkan kalau produk HNI contoh ada apa nih? Kelihatan nggak ya? Mengkudu gitu, ada Deep Squat misalkan. Ini kan harga satu botolnya aja berapa? Harga satu botolnya berapa? Tentu jadi terasa lebih mahal. Kenapa? Karena disuruh belanja satu botol. Coba kalau Anda sakit, Anda ke dokter gitu. Anda sakit, Anda ke dokter. Pasti Anda bakalan diresepin apakah satu botol? Tidak. Paling buat 3 hari, buat 5 hari. Bukan disuruh beli satu botol. Pasti lebih murah. Nah, Anda disuruhnya minum apa belinya sebotol. Jadi biar orang pada bilang murah, ya Anda ecer aja gitu. Anda ecer. Insya Allah murah gitu. Deterjen HN ini mahal Pak 2.000. Di pasaran cuma 1.000 gitu. Betul gitu. Cuman yang di pasaran kalau mau nyuci untuk 10 kilo cucian, dia butuh berapa saset? Kalau HNI mah cukup satu saset untuk mencuci 10 kilo pakaian kotor gitu, cucian kotor. Nah kalau mereka butuh berapa? Butuh 3, butuh 4 saset. Kalau satu sasetnya 1.000 ya jadi 4.000. Lebih mahal mana? Gitu. eh Odol Pak, odol HNI dibandingin sama Denden lebih murah Denden Pak. Denden yang merah putih itu cuma berapa duit gitu. Iya betul gitu. Cuman Anda kurang pas apa namanya membandingkannya. Kenapa? Karena kualitasnya berbeda.
Anda buka denden gitu ya, odol denden Anda buka, apakah ada aluminium foilnya? Nggak ada. Yang ada di mana? Yang ada tentu yang lebih mahal, zim-zim gitu. Eh, apa Dindin itu ada merek odolnya. Merek odol yang mahal-mahal itu ada pasti aluminium foilnya. Sama dengan odol HNI gitu. Eh, Sehingga ketika dibandingkan odol HNI sama Zim Zim misalkan lebih mahal mana? Ya lebih mahal Zim Zim ketimbang odol HNI. Odol HNI mah murah kemana-mana gitu. Dia bandingin sama yang merah putih, ya saya jamin saya berani gitu ya diadu pasti dia nggak pakai tuh denden yang warna merah putih di rumahnya karena itu terlalu pedas, terlalu panas di mulut, harganya murah gitu. Rata-rata orang di sini pada pakainya apa? Paling denden yang herbal, denden yang sensitif, denden gigi buat ya gitu-gitulah yang eh, gigi putih gitu. Yang kayak gitu-gitu. Nggak bakalan dia pakai denden yang merah putih. Jadi sebenarnya harga HNI insya Allah bisa ini berani diadu gitu karena memang luar biasa. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Jadi teman-teman harus menjadi orang yang paling bertanggung jawab di bisnis ini. Jadi apa namanya? eh, Kalau teman-teman tidak bertanggung jawab ya, teman-teman siap-siap ngerasain dampaknya, yaitu apa? Ya bonus Anda, omset Anda turun gitu. Omset Anda, bonus Anda turun, ya jangan nyalahin orang. Kenapa? Karena Anda sendiri yang tidak mau mengenalkan, Anda sendiri yang tidak mau menceritakan dari produk-produk yang sedang Anda bisnisin. Gitu, teman-teman. Nah, capaian utama dari bisnis Anda kalau di HNI adalah satu, menciptakan banyak pembeli. Atau kalau di HNI adalah new AB gitu atau pemilik kartu diskon gitu, pemilik kartu diskon. Jadi ini adalah capaian utama. Satu, menciptakan banyak pembeli. Jadi punya banyak pembeli, yang beli banyak. Yang beli harus banyak. Jangan, ayo udah berapa mitranya? Berapa Pak ya baru 30. Oh kurang harus 1000. 1000 Pak banyak banget. Lah Anda mau punya omsetnya gede tapi nggak mau orang yang beli banyak kan aneh gitu. Jadi Anda harus siap untuk punya pembeli yang banyak. Pembeli yang banyak itu biasanya mitra-mitra kita itu yang baru-baru. Mereka yang baru-baru, nah biasanya dia pembeli pembeli loyal yang dia kadang nggak penting poin, yang penting dapat produknya, yang penting harganya diskon, harganya murah gitu, nggak penting poin. Nah itu banyak. Tapi ya nggak usah diotak-atik. Mungkin di awal mereka belum butuh eh, poin dan bonusnya. Tapi kalau udah ngerti, pasti ditanyain. Yang dulu saya gitu, udah punya, udah belanja kemana poinnya, kemana bonusnya, pasti gitu. Jadi pembeli atau pemakai yang banyak ya mitra kita gitu ya. Mitra kita kalau terhadap dirinya ya dia pemakai. Kalau terhadap kita ya pembeli gitu loh. Jadi pembeli atau pemakai Pak. Ya kalau kita kepada mitra kita ya dia kan beli. Maka dia pembeli namanya. Kalau terhadap diri dia sendiri ya dia sebagai pemakai. Karena kan bukan dijual kembali maksudnya. Gitu. Jadi pembeli di sini adalah seperti itu. Terus menciptakan banyak penjual. Menciptakan banyak penjual ini apa maksudnya? Punya banyak stock center, punya banyak halal mart. Jadi agen stok gitu ya, yang menjadi jaringan Anda itu tersebar di mana-mana. Jadi ibarat kata Anda sekarang punya stok produk yang banyak. Kayak misalkan kalau Anda cuman jadi saat ini misalkan eh, bukan agen stok, Anda pengen mengembangkan bisnis HNI, ya maka Anda bisa membuka
atau mengajak kenalan Anda untuk membuka agen stok. Ketika misalkan Anda punya 50 agen stok gitu. Anda punya 50 agen stok, maka Anda punya atau punya stok produk itu 250 juta di pasar gitu. Di lingkungan masyarakat ada 250 juta. Itu stok produk dari jaringan Anda. Sehingga kalau dari situ terjadi penjualan, terjadi banyak omset, nah itu hasilnya luar biasa gitu. Paham, paham, paham. Jadi Anda tidak hanya punya banyak pembeli, maksudnya mitra-mitra Anda yang beli produk HNI gitu ya. Dan juga Anda juga harus punya banyak penjual yang mereka membantu Anda untuk mendistribusikan produk-produk HNI ini gitu. Lalu apa? Berikutnya, Anda harus punya kemampuan untuk membangun tim gitu. Anda harus punya kemampuan untuk membangun tim. Tim di sini apa? Tim di sini adalah orang-orang yang dia apa ya sudah menjadi ini bagian dari grup kita yang dia itu siap untuk gerak bareng, siap untuk aktivitas bareng, siap untuk kerja bareng. Itu mereka adalah tim. Tim di sini tidak harus sudah eksekutif director atau pangkatnya udah tinggi-tinggi, nggak harus. Tim di sini adalah orang-orang yang mau bekerja bareng sama kita, sama Anda. Orang-orang yang mau susah bareng, orang-orang yang mau untung bareng. Gitu. Itulah mereka. Jadi kalau Anda timnya sedikit gitu ya, yang mau gerak, ya maka pertumbuhan omset Anda lambat. Tapi kalau Anda punya tim yang banyak, maka pertumbuhan omset Anda cepat gitu. Sekarang pilihannya Anda mau dapat omset atau bonusnya cepat atau lambat. Kalau kalau lambat, maka ya ini apa namanya Anda nggak usah punya banyak tim. Tapi kalau mau cepat, ya Anda harus menciptakan banyak tim dan juga menciptakan leader. Leader adalah orang-orang yang dia siap untuk eh, apa ya menjadi penanggung jawab di beberapa titik gitu. Itu adalah leader. Dia orang yang siap abis-abisan sama kita. Dia orang yang siap untuk sukses bareng sama kita. Itu leader. Orang yang dia bisa kita kasih amanah lebih besar itu adalah leader gitu. Jadi Anda capaian utamanya adalah itu, menciptakan banyak pembeli, menciptakan banyak penjual, membangun tim dan menciptakan leader. Pembeli di sini adalah orang-orang yang sudah punya kartu diskon HNI tentunya. Dan menciptakan banyak penjual, tentunya mereka adalah para halal mart, agen stok yang dia memang menciptakan atau memang dia ready untuk nyetok produk gitu, menstok produk lebih banyak. Jadi seperti itu. Nah, terus next aktivitas harian Anda. Apa aja aktivitas harian Anda ketika Anda siap untuk berbisnis HNI? Nah, kita lihat. Yang utama adalah promosi. Jadi yang namanya Anda bisnis, ya Anda harus promosi. Dan bentuk promosi di HNI namanya gesit PCA. Jadi kalau Anda nggak mau gesit, ya lupakan bisnis, lupakan ngomongin bisnis, lupakan apa segala hal yang ingin Anda capai. Karena apa? Karena Anda nggak mau promosiin. Jadi apapun bisnis Anda kalau tidak Anda promosikan ya mana ada orang yang tahu gitu. Jadi tugas Anda promosi. Nah, kalau di HNI promosi itu namanya gesit PCA. Jadi Anda gesit PCA itu ya lagi promosi produk HNI kemanapun. Yang jadi ketika Anda promosi yang Anda promosiin apa? Produknya aja. Manfaatnya ceritain, demo produknya kalau bisa. Terus kasih tahu harganya berapa, kelebihan bikin kartu diskon apa, terus apa namanya? eh ini
kesempatan untuk membuka halal martnya juga bisa. Nah, itu intinya hal-hal apa ya, hal-hal seperti itu yang perlu Anda informasikan. Jadi Anda nggak perlu nginformasiin apa namanya, jadi nih nanti segera nih apa ada peluangnya juga jadi manajer, jadi senior manager, jadi eksekutif manager. Nah, itu belakangan, itu beda cerita. Kalau lagi PCA bukan ngomongin hal tersebut, lagi PCA itu kita lagi ngomongin acara atau lagi ngomongin ini kita apa namanya produk-produk kita. Nah, produk kita yang kita eh, apa yang kita ceritakan apa? Tentunya produk yang sudah pernah kita pakai gitu. Untuk yang suaranya kecil berarti sinyal internet teman-teman. Karena kalau di sini suaranya gede dan jelas. Oke, next. Nah, gesit gitu ya. Seorang pebisnis dia harus gesit. Dia harus siap untuk apa namanya action. Dia harus siap untuk eh, apa namanya gerak sana gerak sini ke sana ke sini ke sana ke sini. Itu dia harus siap. Gitu. Ketika apa namanya Anda kagok ke sana kebanyakan mikir ke sini kebanyakan mikir, maka artinya Anda belum siap untuk gesit. Anda nggak siap. Wah, hujan lagi. Kalau hujan terus jalan gitu. Kenapa? Karena lagi hujan dan lagi kondisi panas ataupun hujan itu adalah kondisi yang paling tepat untuk mempromosikan bisnis atau mempromosikan produk Anda. Kenapa? Karena saat hujan ya semua orang pasti berteduh dan rata-rata biasanya di rumahnya alias dia nggak mau keluar rumah karena lagi hujan. Nanti aja nunggu agak reda atau bahkan hujannya sudah selesai. Nah, saat itulah Anda datang justru ke rumahnya saat lagi hujan. Kenapa? Ya pasti orangnya ada di rumah gitu. Orangnya pasti lagi ada di rumah pas lagi hujan. Jadi ngelihat, wih hujan, Anda keluar, bela-belain, nggak apa-apa, gitu, bela-belain, keluar, hujanan dong Pak, kehujanan nggak apa-apa. Yang penting orang yang mau saya samperin ada di rumahnya, harus gitu. Jadi apa namanya enak. Wah panas nih Pak, aduh panas banget gitu. Oh, panas banget, bagus. Anda keluar segera. Langsung samperin tuh teman-teman Anda atau orang-orang yang ingin Anda samperin. Insya Allah ada di rumah. Kenapa? Karena cuaca lagi panas. Pasti pada nggak mau di luar. Nah kalau Anda samperin, insya Allah orangnya ada di rumah. Sehingga Anda ke sana, Anda bisa PCA deh. Ceritain, Anda bisa ajakin dia buat pakai. Gitu. Anda pakai, Anda ceritain pengalaman Anda yang apa produk yang sudah dipakai, Anda ajak dia untuk pakai. Puter-puter situ aja PCA, 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 PCA gitu sehingga lama-lama akan makin banyak mitra-mitra Anda, akan makin banyak apa konsumen-konsumen Anda, insya Allah omset Anda bertumbuh gitu. Anda nggak boleh bilang apa saat ini Pak Esa masalahnya itu kenapa omset saya susah tumbuh karena daya beli masyarakat lagi turun gitu. Jadi orang pada nggak belanja ini itu soalnya pendapatannya berkurang. Jadi mitra saya nih Pak yang tadinya belanja bisa 200 poin sekarang cuma tinggal 50 poin gitu. Kalau yang kayak gitu cocok banget. Kenapa cocok? Dia tidak lagi sebagai pemakai. Anda bisa ajakin dia sebagai pebisnisnya gitu. Anda bisa ajakin dia untuk sama-sama distribusiin produknya gitu. Jadi kalau hal seperti itu kan berarti orang itu tidak beli bukan karena nggak mau, tapi nggak punya duit atau duitnya ada tapi di apa ya dijaga. Jadi benar-benar dicek gitu. Mau dikeluarin buat apa, mau dikeluarin buat apa, nggak bisa sembarangan gitu. Berarti saat itu masalah dia adalah masalah dia adalah eh, kekurangan duit gitu, kurang duit. Kalau kurang duit, tawarin bisnis, tawarin HNI, insya Allah mau, karena dia butuh duit gitu. Jadi jangan terbalik, sekarang mah susah Pak, orang nggak ada yang mau beli, betul. Karena orang yang mau belinya sedikit, tapi yang jualan, yang butuh duit, yang siap belajar jualan,
itu pasti banyak. Karena semua orang sekarang butuh duit. Jadi jangan apa namanya, jangan salah paham seperti itu. Kenapa harus gesit PCA? Kenapa harus gesit PCA? Karena gesit PCA adalah promosi. Maka Anda harus semangat untuk mengenalkan produk HNI kepada banyak orang sebanyak mungkin, sesering mungkin, dimanapun dan kapanpun. Itu yang harus Anda lakukan. Jadi kalau Anda berhenti promosi, ya udah nggak ada orang yang tahu Anda bisnis apa gitu. Maka Anda harus promosi. Anda promosiin di kecamatan Anda. Di kecamatan ada berapa kelurahan? Anda masuk setiap kelurahan tuh. Setiap rumah-rumah yang ada di kelurahan Anda kenalin ke mereka. Kalau Anda capek masuk ke tiap rumah, maka Anda langsung bikin acara di kecamatannya bisa, di kantor RW bisa, di kantor RT bisa, undang langsung banyak orang ke situ, ajakin. Pak, tapi kalau ngundang kayak gitu ngeluarin duit Pak gitu, biaya operasionalnya tinggi, ya maka gunakan yang nggak pakai biaya operasional. Berarti apa? Nebeng acara gitu. The power of nebeng acara. Jadi nebeng acara. Acara arisannya kapan Bu di sini? Oh, setiap bulan pekan kedua. Oke, Sabtu atau Minggu Bu? Sabtu. Oke, jam berapa? Pagi, siang, sore. Pagi. Oke, Sabtu pagi RT 1 misalkan. Ke RT 2. RT 2 kapan di sini arisannya? Oh, hari Ahad Pak. Ahadnya pagi, siang, sore. Siang Pak. Oke. Kalau di RT 2 Ahad siang. Terus RT 3 RT 4 itu baru satu dari satu RW. Di kecamatan Anda atau di kelurahan Anda ada berapa RW tuh? Gitu. Promosiin. Harus berani. Harus apa namanya? Harus mau. Karena kalau Anda tidak promosi ya maka bisnis Anda rontok pelan-pelan. Apapun bisnis Anda mau buka produk apapun, Anda mau bisnis apapun, kalau Anda tidak promosi, ya habis bisnisnya. Karena yang tahu cuma Anda. Maka ya memang harus berani promosi. Pak, saya boleh nggak promosi via online? Boleh. Saya boleh nggak apa nggak offline, Pak? Saya online aja. Boleh. Mau offline mau online, ada tantangannya gitu. Ada tantangannya. Jangan dikira yang online lebih gampang gitu. Karena apa? Karena Anda nanti perlu tahu siapa target pasar dari bisnis ini. Gitu. Kalau Anda salah menentukan target pasar Anda, biasanya apa namanya tumbuhnya lambat gitu, lambat. Oke ya. Siapa target pasar HNI yang terbaik untuk dipromosiin? Gitu. Kira-kira siapa teman-teman? Siapa ya kira-kira ya gitu. Jadi target pasar kita yang paling jelas karena harus tahu nih, karena kalau Anda nggak tahu, Anda pasti salah menyasar gitu, salah menyasar. Jadi contoh misalkan gini, Anda kerja di sebuah perusahaan mobil BMW, sebuah mobil BMW. Mobil BMW kan harganya mahal-mahal. Terus Anda misalkan sekarang usia 27 tahun. Anda usia 27 kerja di sebuah perusahaan mobil BMW, Anda ininya bagian apa namanya salesnya, Anda yang jualan. Kira-kira kalau Anda jualan mobil BMW, Anda nawarin ke siapa? Lah kalau Anda nawarinnya ke teman-teman yang seumuran diri Anda, ya jarang ada yang beli. Kenapa? Ya belum ada duitnya gitu. Nah, maka Anda harus tahu siapa pasar terbaiknya dari mobil BMW itu. Oh, tentu orang-orang yang dia sudah lebih mapan dari sisi umur, mungkin sudah 55 ke atas gitu loh. Yang dia dari apa kerjanya sudah cukup lama sehingga punya penghasilan yang apa lebih stabil, lebih besar sehingga beli mobil BMW memungkinkan gitu. Nah, sekarang sama. Ketika Anda di HNI, siapa target pasar terbesarnya atau yang paling terbaik? Jawabannya adalah emak-emak gitu. Emak-emak umur 25 sampai 55 atau minimal yang sudah menikah dan punya anak satu gitu.
Ini pasar terbesarnya HNI, emak-emak. Kenapa? Karena kalau emak-emak itu belanja sesuatu, yang dia pikirin bukan dirinya dulu. Dia mikirin anaknya, dia mikirin suaminya. Kalau para ayah belanja, ya dia mikirin buat dirinya. Gitu, dia nggak mikirin buat apa, anaknya. Misalkan nih, eh apa, para ayah main ke toko baju, jadi pasti nyari baju buat dirinya, bukan buat anaknya, bukan buat istrinya. Karena apa? Langsung, saya juga nggak tahu ukuran istri saya nggak tahu ukuran anak saya mau beli yang jelas aja, saya beli buat diri saya, biasanya gitu. Tapi kalau seorang ibu masuk ke toko baju, disuruh, ayo Umi belanja, Gi beli baju buat kamu, pasti yang dibeliin dulu atau yang dipilih dulu apa? Baju anaknya, baju buat suaminya, pasti gitu. Kenapa? Ya karena memang sunatullahnya emak-emak kayak gitu. Nah, itu yang kita cari. Pertanyaan saya, pasar ini, emak-emak ini yang umur segini, ada di mana? Sering nongkrongnya di mana atau sering ngumpulnya di mana? Mereka sering ngumpul di 5 titik. Yang pertama ada di arisan, kedua di pengajian, ketiga di tempat senam, keempat di PKK, lima posyandu. Di situ teman-teman. Pengajian, arisan, senam, PKK, posyandu. Ada 5 tempat kebiasaan ibu-ibu itu ngumpul. Nah, Anda masuk tuh ke situ. Arisan. Oh, setiap arisan ada pasti ngumpul tuh kan, masuk. Pengajian, masuk. Ada yang senam, senam, senam tuh ibu-ibu tuh lagi pada senam, masuk gitu. Ada PKK, ada posyandu, masuk. Kenapa? Karena pasti ada di situ tuh ibu-ibu gitu. Dan orang-orang yang ke sana pasti offline. Maksudnya apa? Ya nggak ada kan arisan online. Kalau rata-rata emak-emak di lingkungan kita mah arisan itu offline. Ya memang harus datang gitu. Ketemu muka, ketemu badan, ya ketemu gitu orangnya, wajahnya. Itu berarti beneran nih gitu. Eh, Apa yang nanti kalau dikocok dia menang, dia keluar namanya, dia yang dapat gitu. Biasanya gitu. Paham sampai sini ya teman-teman ya. Oke. Manusia adalah pasar. Coba ulangi. Ayo sama-sama coba ulangi. Suka nggak suka? Coba. Saya jualan nggak jualan? Setiap orang belanja. Setiap orang ngeluarin duit. Nah, sekarang saya masuk ke pertanyaannya. Everybody, every people, itu setiap orang pasti belanja. Tapi nggak setiap orang muslim jualan. Ini masalah. Sekarang saya ingin masuk di logika sederhana kenapa ini jadi harus dikampanyekan. Begini Bapak Ibu sekalian, saya pengen menyadarkan sesuatu. Misal, saya nanya, komplek ini ada berapa kakak Pak Miftah? 200. Oke, mari kita hitung ya, 200 kakak. Oke, 200 kakak kira-kira kalau saya rata-ratakan. Saya rata-ratakan. Pengeluaran belanja satu kakak setiap bulan berapa? 1 juta boleh? Lebih, oke. 2 juta boleh? Saya tahan nih. Anggap 2 juta dia belanjain di sekitar sini. Berarti di komplek ini ada market sebesar 400 juta. Bu, manusia itu pasti belanja. Benar nggak? Tapi tidak semua orang itu jualan. Tapi pasti belanja, Bu. 200 orang itu kali 2 juta. Pasar, market di komplek ini itu 400 juta. Kita ini 250 juta orang, Bu. Yang gosok gigi kira-kira 200 juta. Yang di pedalaman nggak ketemu pasta gigi. Data Unilever yang saya dapatkan, Unilever itu menguasai 96% Pepsodent dan Close Up untuk pasar pasta gigi. Dan itu perusahaannya di London, Bu. Pak. Jadi kalau anak-anak ibu tuh pakai Pepsodent, itu sedekah setiap pagi ke London. Bainal asbah wal ams. Setiap pagi dan sore. Kalau kita pakai Pepsodent Unilever itu, kita sedekah ke London. Pertanyaannya, negeri sebesar ini itu nggak bisa bikin pasta gigi berbusa untuk giginya sendiri. Bayangin. Kita harus pakai produk London. 98% artinya 200 juta itu orang itu beli itu. Ngeri nggak kita ini bangsanya? Mari kita lihat Unilever. Masuk kamar mandi, pakai sampo Sunsilk Unilever. Uangnya ke London ya. Gosok gigi Unilever. Ya kan? Pasta gigi Pepsodent. Uangnya ke London lagi. Pakai sabun Lux. Ibunya pakai Lux biar berasa kayak Dian Sastro kan? Ya kan?
Ini Unilever juga. Bapaknya merasa pekerja keras pakai Nuvo, pakai Lifebuoy, itu juga Unilever. Anak-anaknya yang biasa main bola pakai Lifebuoy. Yang cewek-cewek pakai Dove. Kuluhum Ajmain Unilever. Begitu keluar pakai Rexona Unilever. Terus makan soto kecap bango. Cek Unilever tuh kecap bango. Terus Pak Sariwangi, cek Unilever. Selesai mau dicuci, ketemu sunlight Unilever. Anda lihat nih, bagaimana London dagangin kita. Terus kecipratan di baju nyuci Rinso Unilever. Anda nggak bisa lepas. Hampir triliunan rupiah kita ini, umat Islam ini kenapa lemah? Karena memang nggak jualan, Bu. That's the problem. Itu masalahnya. Nah, menarik kan? Gitu. Jadi tahu ya masalahnya apa. Karena memang kita, Anda selama ini adalah hasil dari didikan orang-orang terdahulu. Kita adalah hasil didikan orang-orang terdahulu. Dulu kita diajarin, ibu pergi ke pasar, titik-titik sayur. Jawabannya apa? Pasti membeli. Ibu pergi ke pasar, membeli sayur. Padahal di pasar tempat orang apa namanya bisa beli, bisa jual. Tapi kalau dulu dikasih pertanyaan itu di soal ulangan, kita tulis jualan, ibu pergi ke pasar jualan sayur, salah gitu. Betul ya? Nah, inilah menariknya HNI. Jadi kita memang diajak gitu. Nanti video nanti saya share di apa grup ya, di grup GHS, maka pastikan teman-teman masuk ke dalam grupnya. Kalau yang nggak masuk ke dalam grup ya apa namanya nggak bisa ngambil filenya. Jadi gitu teman-teman. Nah, sekarang nyambung sama HNI, gimana? Ya sederhana. Kita pasti setiap bulan belanja produk-produk ini. Toiletries, coffee and apa tea, kopi dan teh, milk, susu, home care, kebutuhan harian, skincare, kebutuhan buat apa namanya emak-emak jaga kecantikan gitu ya. Itu pasti. Nah, kan kita tuh udah beli produk-produk ini gitu. Cuman belum HNI mungkin. Nah, sekarang ganti dengan HNI. Gitu aja. Hijrah. Sekarang jadi pakai produk HNI. Produk apa aja? Toiletries, coffee and tea, milk, home care, skincare, ganti. Yang ada dulu ganti. Yang belum ada di HNI ya udah pakai yang lain dulu. Tapi ketika sudah ada di HNI pakai gitu. Jadi nggak ada tuh istilahnya Pak saya nggak bisa Pak TP 200. Kenapa? Nggak ada duitnya. Pasti nggak paham. Kalau yang paham pasti lebih dari 200. Kenapa? Lah pasti lebih gitu. Semua produknya ada gitu. Bu Eli Warnita kan linknya sudah ada Bu. Linknya sudah ada saat nanti tanya sama mentornya linknya. Jadi seperti itu. Contoh toiletries produknya apa namanya produk yang buat apa keperluan rumah keperluan kamar mandi ada semua di HNI. Kalau Anda belum pakai ya mungkin Anda baru tahu gitu. Tapi karena udah tahu pakai. Odol ada sensitif, original, yang buat anak ready gitu. Kalau Anda belum pakai ya berarti bisa jadi kemarin Anda belum tahu. Tapi kalau sekarang Anda sudah tahu pakai. Nggak boleh nggak pakai. Kenapa? Karena ini produk HNI halal, perusahaan halal, milik Muslim, asli Indonesia. Mungkin produk halal di luar sana banyak, tapi yang apa namanya milik Muslim asli Indonesia ya HNI. Gitu loh teman-teman. Kenapa? Makanya kita kudu pakai produk HNI. Sabun, sampo, ada semua. Jadi kalau sekarang Anda coba ke kamar mandi Anda lihat di sana, ada nggak produk ini? Kalau nggak ada, besok segera ke Halal Mart belanja. Mulai ganti. Samponya udah ganti, odolnya udah ganti,
sabunnya Anda ganti gitu. Buat para ibu, para apa namanya bunda, gak usah nanya sama suami urusan ganti-ganti sabun, sampo, odol. Kenapa? Karena urusan itu sudah dikasih amanah ke ibu, sudah dikasih amanah kepada Anda. Suami mah nggak ngurusin itu. Suami itu ngurus kalau tidak ada apa namanya, nggak ada sabun, nggak ada odol gitu. Kalau sudah ada pasti. Paham ya? Gitu. Next, tea dan kopi. Teh, teh dan apa namanya? eh Teh dan kopi ada HNI. Mau teh, mau kopi ada semua. Mau ginseng, mau cappuccino, mau latte, mau yang ada mau mocha gitu ya, ada coklat-coklatnya, ada. Tehnya mau yang teh dari pegagan atau yang dari rempah-rempah, ada di Janati Hot, ada Janati Cool, ready gitu. Yang bikin di tempat Anda belum ada ini karena Anda belum mau hijrah itu doang. Bisa jadi Anda baru taunya MHS, taunya HNI Health, taunya odol. Karena biasanya orang-orang kita tuh ngenalin itu dulu. Udah padahal banyak produknya gitu. Yang bedain apa Pak dengan produk yang lain? Yang bedainnya ini perusahaannya milik Muslim, yang kedua asli Indonesia. Keren ya? Gitu. Masya Allah, luar biasa HNI. Apalagi skincare. Ya, gak usah beli yang lain. HNI ada. Mistnya ada. Tonernya ada. Sunscreennya ada. Serumnya ada. Mau facial foam, mau facial scrub, ready. Gitu. eh, Night cream, day cream ada, moisturize ada, body lotion ready, gitu. Halal, milik Muslim, asli Indonesia. Kebangetan kalau nggak pakai produk HNI. Kebangetan kalau sampai tuh menjadikan alasan nggak bisa TP. Saya nggak bisa Pak TP pakai produk HNI 200 poin kan banyak banget Pak. Banyak apaan? Coba aja Anda hitung. Gitu kebutuhan Anda ganti tuh skincare-nya ganti, home care-nya ganti, apa namanya toiletries-nya, health apa teh dan kopinya ganti, susu ganti, nah itu udah banyak banget. Terus ada apa lagi? Milk and vitamin, susunya ada susu kambing gitu, ada susu sapi. Ini yang paling kanan nih susu sapi, yang tiga ini susu kambing gitu. Susu kambing ini yang menarik adalah eh, apa namanya? Yang menarik dari susu kambing ini, dia adalah eh, apa ya? Susu yang dia tuh kualitasnya bagus, bukan susu rasa-rasa gitu, bukan susu rasa-rasa. Maksudnya gimana? Jadi ketika di sini ada Eta Goat Milk Aren, ada Eta Goat Milk Coklat, dia memang susu kambing yang memang mengandung aren dan mengandung coklat. Bukan susu kambing rasa aren, susu kambing rasa coklat, bukan itu. Dia itu memang susu kambing yang ditambahkan aren dan susu kambing yang ditambahkan coklat. Kalau Anda udah nyobain susu kambing coklat, itu sama sekali nggak ada rasa susunya. Bahkan lebih berasa coklatnya. Itu luar biasanya direktur produksi kita gitu ya. Eh, ini Pak Abdul Aziz gitu ya Pak Aziz, dia yang apa membuat produk-produk ini gitu. Dan kenapa susu kambing kita harganya kata orang lebih mahal ketimbang dari susu kambing yang ada di pasaran? Ya jelas kualitas. Karena kadar susunya kita lebih tinggi ketimbang kadar susu yang lain. Nah kalau yang murah-murah itu kadar susunya lebih rendah. Gitu kadar susunya lebih rendah, lebih banyak tepung, lebih banyak creamer, tepung. Jadi apa namanya? eh, Susunya lebih sedikit
gitu. Tapi kalau Anda yang nggak mau yang manis-manis, pengen susu yang lebih tawar, Anda bisa gunakan Hania yang ini, Hania full cream, Hania skim. Ini yang kambingnya. Kalau yang susunya yang di atas, susu bubuk full cream. Yang warna biru tua, yang biru muda di bawah, itu dia susu kambingnya. Ini tanpa gula. Kalau yang di atas, yang original dia bahan pengikatnya pakai gula, yang aren pakai aren, yang coklat pakai coklat sebagai bahan pengikat gitu. Kalau yang susu kambing full cream yang Hania, yang full cream sama skim, itu dia pakai spray dryer, pakai teknologi. Jadi dari cair disemprot ke alat spray dryer langsung jadi langsung jadi bubuk gitu. Kalau yang susu kambing Eta Goat Milk dia masih lebih manual cara pembuatannya gitu. Ya, gula pasir, gula pasir. Makanya ada yang dia, Pak, ini kalau gula apa bahan pengikatnya gula pasir, kenapa ini kenapa disarankan buat diabetes? Ya kalau diabetes mah pakainya yang ono di bawah tuh. Hanya yang apa yang tidak pakai gula, yang tidak pakai gula. Karena dia gula itu sebagai pengikat. Kalau Anda mau yang lebih aman ya pakai yang aren aja. Dia apa namanya masih lebih inilah lebih sehat ketimbang yang gula putih yang original. Atau juga vitamin Anda mau HNI Health, mau Zidafit, ada ready gitu. Anak-anak nggak doyan makan sayur, nggak doyan makan buah, kasih. Boleh HNI Health, boleh Zidafit gitu. Dua-duanya rasanya seger. Kalau Zidafit dia ada ininya, ada unsur hewaninya. Kalau HNI Health dia full unsurnya hanya nabati gitu. Kalau yang HNI Health itu unsurnya hanya tumbuhan aja. Kalau yang Zidafit ada tambahan sidat, tambahannya apa yang hewaninya gitu. Jadi pilihan mau yang mana. Nah, home care para ibu, para Anda wanita atau yang punya anak gadis gitu yang apa setiap bulannya pasti perlu pembalut, pembalut ada di HNI. Yang punya bayi, yang punya cucu masih bayi, pembalut apa diapers atau popok instannya ada di HNI. Yang biasa nyuci ada deterjennya. Lengkap. Yang apa namanya? Yang suka eh, ini pakai minyak telon, minyak kayu putih gitu ya, atau minyak gosok, ada semua di HNI. Dan itu bisa Anda pakai, bisa Anda gunakan gitu. Karena rasanya luar biasa dan lebih apa ya, lebih enak. Kualitasnya beda dengan yang apa yang biasa yang ada di pasaran. Gitu teman-teman. Produk Tibu Nabawi, zaitun, ada. Sari kurma, ready. Anda kalau mau nyobain zaitun yang asli Palestina, nah itu Anda nyobain yang Al Art gitu. Mau nyobain dulu yang kecil-kecil Pak, yang penting zaitunnya diminum. Kalau yang kegedean takut nggak habis, ya udah Anda pakai yang Sinai olive oil yang lebih kecil. Kalau mau botol gedenya yang deep olive. Sari kurmanya ready dan rasanya kurma banget gitu. Memang dia isinya kurma. Terus apa lagi? Madu di HNI banyak. Mau yang kental, mau yang pahit, mau yang multiflora, mau yang dari daun habat, mau yang dari apa yang udah dicampur macem-macem di madu es jaga itu ready gitu. Kalau saya biasanya pakai madu kental itu pakai stick es krim, celupkan, puter-puter-puter, cabut, nanti tuh ngebuntel dia apa menggumpal, nah masukin apa masukin freezer, masukin kulkas, nanti dia membeku. Nah, ketika membeku, jadi deh permen lollipop gitu. Anak-anak doyan gitu.
tapi memang harganya lumayan untuk yang madu kental. Jadi lengkap produk HNI. Sekarang pilihannya Anda mau hijrah atau tidak. Nah, itu pilihan Anda. Kalau saya pribadi, saya cuma menyampaikan, saya cuma menginformasikan. Urusan Anda mau pakai, nah itu udah urusan Anda sendiri. Saran saya, pakai. Lalu target pertama bisnis Anda apa? Target pertama adalah Anda segera Assalamualaikum menjadi Sobat HNI. manajer. Yuk kita Untuk tonton. kamu yang suka pakai produk HNI dan ingin memulai bisnisnya, tapi masih bingung gimana sih langkah awalnya? Yuk simak video ini, karena kita akan bahas langkah-langkah supaya kamu bisa naik peringkat dari MB menjadi manajer. Langkah pertama untuk meraih peringkat yang lebih tinggi adalah dengan menjadi manajer. Namun, sebelumnya kamu perlu memahami beberapa istilah di HNI ini. TP adalah target prestasi. Poin pribadi adalah jumlah poin yang kamu miliki, dan poin grup adalah total poin yang dimiliki oleh mitra di jaringanmu. Setelah mendaftar sebagai mitra HNI, kamu memulai dengan peringkat mitra baru yang terbagi menjadi 3 level. MB dengan akumulasi poin pribadi dan grup dari 1 sampai 999 poin akan mendapatkan bonus 10%. MB dengan akumulasi poin pribadi dan grup dari 1000 sampai 1999 poin akan mendapatkan bonus 14%, dan MB dengan akumulasi poin pribadi dan grup dari 2000 sampai 2999 poin akan mendapatkan bonus 17%. Contohnya, jika kamu memiliki 200 poin dalam 1 bulan, perhitungan bonusmu adalah 10% dari 200 poin dikali dengan Rp1.000, sehingga kamu akan mendapatkan bonus sebesar Rp20.000. Setelah kamu memahami peringkat MB, langkah selanjutnya adalah menjadi manajer. Untuk mencapainya, kamu harus mempunyai akumulasi poin pribadi dan grup sebesar 3.000 poin, dan kamu akan mendapatkan bonus sebesar 20%. Jika kamu sudah mencapai peringkat manajer dan melakukan TP 200 poin setiap bulannya, maka perhitungan bonusmu adalah 20% dari 200 poin dikali dengan Rp1.000, sehingga kamu akan mendapatkan bonus sebesar Rp40.000. Perhitungan ini belum termasuk komisi-komisi lainnya yang akan kamu dapatkan jika memiliki mitra aktif di jaringanmu. Bagaimana ya cara untuk meraih 3.000 poin? Yuk kita pelajari bersama. Pertama, kamu bisa konsisten belanja produk HNI di agen stok HNI atau di hni.id tanpa batas waktu sampai kamu memiliki akumulasi 3.000 poin. Kedua, kamu bisa menjadi manajer dalam waktu 15 bulan jika kamu konsisten melakukan TP sebanyak 200 poin setiap bulan dengan cara belanja produk HNI di agen stok HNI atau di hni.id. Cara selanjutnya, promosikan produk HNI dengan cara pakai produknya, ceritakan manfaatnya, ajak teman menggunakan produknya, dan rekrut 12 mitra baru di jaringanmu. Maksimalkan setiap mitra hingga mereka mencapai akumulasi 200 poin grup dan poin pribadi, lalu lakukan TP sebanyak 600 poin untuk mencapai 3.000 poin. Opsi lainnya, rekrut 15 mitra baru di jaringanmu, maksimalkan setiap mitra hingga mereka mencapai akumulasi 200 poin grup dan poin pribadi, maka kamu sudah memiliki akumulasi 3.000 poin. Selain itu, ada cara lebih mudah untuk menjadi manajer loh, dengan mengikuti promo-promo yang dapat kamu lihat di halaman promo hini.net. Yuk jadikan ini sebagai awal langkahmu menuju kesuksesan di HNI dengan menjadi manajer. Dengan tekad yang kuat, insya Allah kamu pasti bisa, karena HNI bisnis yang mudah. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kamu bisa langsung menghubungi Halo HNI. Nah, gitu tuh. Jadi segera teman-teman jadi manajer. Kalau apa namanya udah jadi manajer, maka segera ciptakan banyak manajer. Terus ngapain lagi Pak?
Nanti ikut terus di kelas-kelas kita. Insya Allah akan saya jelaskan gitu ya, apa saja kelebihan-kelebihannya, apa saja eh, apa namanya next step-nya gitu ya, step-stepnya untuk bisa meraih sukses di HNI gitu. Nah, di di sesi kali ini saya akan undang eh, istri saya yang akan berbagi sedikit informasi buat teman-teman semua. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Eh, saya panggil sebentar ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, malam hari ini kita ketemu di How to Start the Business di start yang kedua ya. Yang pertama kemarin di Kamis lalu. Ya, mungkin alhamdulillah hari ini materinya sudah selesai semua ya, kayak saya. Alhamdulillah hari ini sudah nanti akan berlanjut lagi insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, tapi biar teman-teman bisa tahu nih karena tadi cukup banyak juga ya yang gabung dan banyak juga yang kayaknya banyak yang belum paham prinsip utamanya bisnis di HNI seperti apa, gimana mulai dari awalnya. Mungkin kelamaan kemarin nih kita kan kelamaan kemarin dari 2020 sudah banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, biar kita lebih paham lagi, biar kita lebih fokus lagi, teman-teman nanti bisa ikuti kita punya kelasnya, kelas fokus. Jadi 8 kali pertemuan benar-benar ngebahas dari nol ya, dari awal banget teknisnya itu seperti apa. Boleh flyernya di share. Jadi insya Allah kita akan adakan coaching bisnis. Jadi kelas ini bukan kelas training, tapi kelas coaching. Apa sih yang membedakan kelas training dengan kelas coaching? Kalau kelas training kita hanya belajar aja kayak gini ya, mirip-mirip lah ya. Tapi kalau di coaching class ini kita akan benar-benar selain dapat materinya, nanti ada dapat satu grup khusus yang dimana grup itu nanti teman-teman benar-benar dipaksa, dipaksa untuk melakukan apa yang sudah didapatkan di pelajarannya. Jadi memang ada, oh iya saya harus ngerjain ini ya setiap harinya. Nah itu nanti ada teman-teman di situ berbagi sharing kayak gimana ngerjainnya. Nah itu benar-benar di coach, benar-benar diperhatikan step by stepnya. Dan juga nanti akan ada kayak semacam lembar yang harus teman-teman pahami, yang teman-teman harus lakukan every day setiap hari. Jadi list langkah demi langkahnya itu di harian, pekanan, sampai bulanannya itu ada. Gitu. Nah ini nanti kita akan bahas lebih lengkapnya kurang lebih ada 8 kali pertemuan. Nanti akan saya spill satu persatu apa aja sih 8 pertemuan itu kira-kira materinya apa aja sih. Kemarin banyak yang nanya-nanya ya. Nanti kita akan spill di grup ya. Jadi buat teman-teman yang masih ada di grup, kita masih akan sharing di grup. Jadi jangan left grupnya, usahain tetap ada di grupnya. Nanti teman-teman akan tahu, oh materinya apa aja. Terus juga nanti share linknya, pendaftarannya juga ada. Jadi segera daftar ke pendaftarannya ya, share linknya nanti kita akan share link juga pendaftarannya. Nah ini buat teman-teman mumpung masih di early bird 1 nih ya, early bird 1 itu kapan sih, berapa sih biayanya? Cuma 159.000. Seperti itu. Sebenarnya ini materi-materinya kita kumpulin juga dari berbagai training bisnis dan coaching bisnis yang harganya jutaan ya teman-teman. Yang penting kalau teman-teman tahu ya, coaching bisnis itu luar biasa juga price-nya, dan kita kemarin belajar cukup banyak ya dari berbagai coach, trainer, coaching dan trainer bisnis ya. Ada yang 1 kali pertemuannya itu kita 2 hari tanpa menginap, itu berapa ya kemarin ya, 6 juta kalau nggak salah. Nah itu juga kita ramu di sini gimana caranya teman-teman bisa nyaman di bisnis HNI, tahu peluang bisnisnya besarnya seperti apa, dan gimana sih saya bisa melakukannya gitu, enjoy di bisnis ini kayak gimana, dan kemudian step by stepnya kayak gimana. Nah ini nanti akan dibahas di coaching bisnis langkah cerdas menuju sukses HNI. Insya Allah akan kita start di bulan Agustus ya teman-teman, dan pendaftaran
saya ingetin B1-nya hanya sampai besok ya kalau nggak salah ya. 26 Juli kan sekarang 25 ya. Jadi 26 Juli pastikan teman-teman daftar segera hari ini. Nah, paling lambat besok daftar dulu ke linknya ada ya. Linknya ada pendaftarannya sehingga teman-teman bisa dapat di early bird 1. Seperti itu sih mungkin teman-teman itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti eh, akan 8 kali pertemuannya itu apa aja akan kita infokan juga besok di beberapa flyer juga akan kita infokan di grup. Seperti itu buat teman-teman semua terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi kepada Pak Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah nggak terasa sudah jam 9 lebih teman-teman. Begitulah materi kita untuk hari ini. Semoga teman-teman terus apa namanya EB itu early bird. EB itu early bird jadi yang bayarnya lebih dulu. Early bird 1 dia lebih murah ketimbang yang early bird 2. Jadi semoga teman-teman terus apa namanya semangat, teman-teman terus apa namanya ya eh, penasaran sehingga selalu ingin belajar gitu, selalu ingin belajar dan insya Allah kita akan belajar terus ke depannya dan pastikan teman-teman aplikasikan gitu dan ketika teman-teman ada pertanyaan silahkan nanya di grup gitu silahkan bertanya di grup nanti insya Allah akan dijawab gitu. Kurang lebih seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin dan doa penutup majelis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.